Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawung Gi Sobatku, Rahayu, Rahayu, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Masih bersama saya Mbah Jebluk, di channel Karangan Urip. Pada kesempatan kali ini Sobatku, saya akan membahas 7 tanda seseorang yang punya indera keenam. Simak baik-baik ya Sobat, dan jangan di-skip, mungkin kalian adalah salah satu dari ciri orang yang mempunyai indera keenam tersebut. Yang menandakan kalian salah satu orang hebat yang memiliki banyak kelebihan. Indera keenam atau mata batin merupakan kemampuan istimewa dari manusia yang tidak dimiliki oleh semua orang. Seseorang yang mempunyai indera keenam dipercaya dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Seperti yang dipahami, bahwa manusia hidup berdampingan dengan bangsa jin. Meskipun kita sebagai umat manusia tidak bisa melihat bangsa gaib seperti mereka, tapi hal ini dikecualikan bagi seseorang yang mempunyai keistimewaan yakni indera keenam. Orang yang mempunyai indera keenam dapat melihat mereka yang tak kasat mata, bahkan sampai berkomunikasi dengannya. Dalam istilah psikologi, indera keenam dikenal dengan extrasensory perception (ESP). Lalu bagaimana untuk mengetahui jika seseorang punya indera keenam? Dan apa saja tanda-tandanya? Nah Sobatku, untuk mengetahui ciri-ciri orang yang mempunyai keistimewaan indera keenam ialah sebagai berikut. 1. Merasa dejavu. Untuk ciri yang pertama adalah dejavu. Dejavu merupakan perasaan seseorang ketika merasa telah mengalami atau melihat suatu situasi yang sebelumnya baru saja dia alami. Kalian merasa peristiwa yang baru saja kalian alami tersebut telah terjadi sebelumnya, atau dengan kata lain merasa terulang lagi. Dejavu biasanya disertai rasa akrab, seram atau aneh. Menurut ilmu jiwa, dejavu adalah bagian dari visi supranatural seseorang yang bocor dan seharusnya tidak keluar. Namun karena adanya pengaruh kekuatan bawaan yang dimiliki seseorang, visi supranatural tersebut terpaksa keluar. Sebenarnya saat kita mengalami dejavu, indera keenam sebelumnya aktif dan telah mencoba untuk menginformasikan pada kita akan peristiwa atau situasi di kemudian hari, namun hal tersebut gagal. Oleh sebab itu, kita merasa mengalami satu kejadian 2 kali. 2. Mimpi yang jadi kenyataan. Apakah kalian pernah bermimpi, lalu kemudian selang beberapa waktu mimpi itu jadi nyata? Itu tanda kalau kalian sebenarnya punya indera keenam. Hal yang kalian lihat dalam mimpi tersebut, sebenarnya pandangan tentang masa yang akan terjadi di kemudian nantinya. Indera keenam mencoba untuk memberitahu kalian melalui otak dan diwujudkannya lewat mimpi. 3. Peka dengan kondisi sekitar. Orang yang memiliki indera keenam bisa merasakan bahwa di sekitarnya ada seseorang atau padat dan penuh keramaian, padahal jika dilihat dengan panca indera biasa tidak ada apapun di sekitarnya. Hal itu terjadi karena sebenarnya memang ada makhluk lain yang tidak kasat mata berada dekat dengannya. Mereka mungkin ingin berkomunikasi, namun kebanyakan dari golongan makhluk tersebut justru mempermainkan perasaannya hingga membuatnya merinding. 4. Bisa melihat aura pada suatu benda. Kalian bisa menangkap cahaya yang ada di suatu benda ketika memperhatikan benda tersebut tanpa berkedip. Namun setelah diamati kembali tidak ada cahaya apapun yang terpancar dari benda itu. Hal itu disebabkan mata indera keenam kita telah terbuka sedikit. Jika kalian mempunyai keistimewaan tersebut, maka perlu diolah lagi dengan orang yang ahli di bidang supranatural, agar panca indera kita bisa terbuka dengan semau kita sendiri. 5. Bisa mendeteksi orang baru. Ciri yang berikutnya, kalian bisa merasakan kecocokan dengan orang lain walaupun baru pertama kali bertemu dengannya. Hal itu disebabkan karena adanya sebuah pandangan yang tak terlihat dari indera keenam miliknya. Aura yang kalian miliki akan menyatu dengan aura orang tersebut, dan saat aura kalian menyatu terjadi sebuah pancaran energi interaksi. Bila aura kalian cocok, maka aura yang dirasakan terkesan hangat dan nyaman, tapi bila sebaliknya, maka akan terasa tidak nyaman. 6. Bisa melihat sebuah bayangan. Apakah kalian pernah melihat bayangan yang tampak nyata tapi setelah disadari sebenarnya tidak ada apapun di sana? Hal tersebut bukan ilusi optik atau gangguan mata, tapi sebenarnya yang kalian lihat itu adalah
tetangga kita dari alam yang berbeda alias dari bangsa jin. Penyebab kalian bisa melihat makhluk halus seperti mereka, adalah sebenarnya karena visi indera keenam kalian yang memiliki celah. Saat pikiran kalian kosong, keinginan akan nafsu dan duniawi ikut kosong sehingga tabir yang menyelimuti indera tersebut sedikit memiliki celah. Dan tanpa disadari kalian bisa melihat alam dari bangsa jin, walaupun hanya sesaat. 7. Pernah mengalami mati suri. Jika dipahami secara ilmiah, mati suri sebenarnya terjadi karena jantung berhenti berdetak sementara, kemudian setelah beberapa saat kembali berdetak normal seperti sebelumnya. Terlepas dari itu, mati suri merupakan sebuah keajaiban, di mana ruh seseorang bisa terlepas dari raganya dan melakukan kontak dengan alam bawah sadar mereka. Maka ketika ruh itu kembali menyatu dengan raga, serangkaian keistimewaan yang berasal dari alam bawah sadar juga ikut terbawa. Biasanya orang pernah mati suri akan lebih peka tentang dunia hal mistis dan gaib. Nah sobatku, itulah tadi 7 tanda seseorang yang memiliki indera keenam. Sebenarnya banyak orang yang tidak percaya dengan adanya indera keenam tersebut, meskipun meyakini kalau manusia hidup berdampingan dengan bangsa jin. Wallahu a'lam, semuanya kembali lagi ke pemikiran kita masing-masing. Jika ingin benar percaya mungkin kita harus mengalaminya sendiri. Intinya sesuatu yang bersifat gaib dan mitos mungkin bisa benar adanya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghendakinya. Namun di balik itu semuanya, dari keistimewaan dan indera keenam, semuanya berasal darinya sang pemilik dari segalanya, yang maha kuasa dan maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mbah Jebluk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.